Pace e bene. Teman-teman pasti pernah kan menonton film The Kingdom of Heaven. Film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu Perang Salib yang terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki oleh Islam. Militer Kristen menggunakan lambang salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem, dari orang Islam. Dalam video kali ini, kita akan melihat perbandingan pandangan perang salib bagi orang Kristen dan orang Islam. Perang salib dianggap oleh dunia Islam sebagai pembantaian yang kejam dan keji oleh kaum Kristen Eropa. Perang salib bagi orang-orang Kristen juga merupakan jaminan untuk masuk surga sebab perang salib, menurut mereka adalah mati sebagai pahlawan agar langsung masuk surga walaupun mempunyai dosa-dosa pada masa lalunya. Sekarang kita akan melihat perang salib dari sudut pandang Kristen. Gagasan mengenai perang salib pertama kali dikumandangkan oleh Paus Urbanus II. Kota suci Yerusalem pada saat itu berada di tangan orang-orang Muslim sebagai bangsa asing bagi Tuhan. Paus Urbanus menyerukan kepada seluruh kawasan Eropa yang mayoritas adalah Kristen atau Eropa Latin untuk bangkit melawan musuh yang dianggap biadab sebagai tentara Kristus, untuk merebut kembali tanah suci dan membebaskan orang-orang Kristen Timur dari perbudakan, terpikat oleh janji bahwa perjuangan ini akan membebaskan mereka dari dosa. Puluhan ribu orang termasuk para pangeran dan ksatria dari berbagai kerajaan bersatu untuk melawan dunia Muslim. Mengapa Yerusalem menjadi sangat penting? Kota Yerusalem sangat dipertahankan karena menjadi tradisi ziarah bagi umat Kristen. Penghormatan atas relikui bukan hanya sebatas kegiatan bisnis relikui dari Timur Barat, melainkan menumbuhkan minat akan tanah suci dan pemahaman akan ziarah penitensial. Ziarah ini diwajibkan sebagai bentuk hukuman kanonik bagi sejumlah dosa besar seperti pembunuhan, berzinah, mencuri dan lain sebagainya. Akan tetapi ziarah penitensial ini memakan waktu yang lama karena jarak tempat yang tersebar di mana-mana, seperti Roma, Santo Michele di Monte Gargano, Santiago di Compostela, dan terutama Yerusalem dan Bethlehem. Dikarenakan hancurnya tempat ziarah itu oleh kaum Muslim, maka otoritas Kristen Timur menyuarakan untuk bersatu dalam perang salib melawan kaum Muslim yang pada saat itu berada di bawah pasukan Turki Seljuk. Sekarang kita akan melihat perang salib dari sudut pandang Muslim. Motivasi sesungguhnya dari seruan Paus Urbanus II adalah lebih kepada upaya untuk mengokohkan otoritas Gereja Roma sebagai pusat tertinggi dari otoritas gereja di dunia. Pemanfaatan isu tentang pendudukan kota suci Yerusalem dan gangguan terhadap para penziarah suci merupakan sebuah upaya yang cemerlang, karena dapat dipastikan sangat sensitif menyentuh emosi keagamaan umat Kristiani. Oleh karenanya sangat mudah bagi Paus Urbanus untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak, dalam konteks ingin menjadikan Gereja Roma sebagai lembaga yang paling otoritatif, bergengsi. Paus Urbanus telah mencapai tujuan tersebut, walaupun dalam konteks menyatukan antara dua polarisasi gereja, Timur dan Barat, sepertinya tidak berhasil. Otoritas Gereja Roma menjadi pusat kekuasaan tertinggi dari penganut Kristen, terutama umat Kristen Eropa. Paus dapat mengkonsolidasi para raja-raja Eropa dan para ksatria untuk turut ambil bagian dalam misi suci tersebut. Sekarang kita masuk pada dampak perang salib bagi dunia Eropa dan dunia Muslim. Bagi dunia Eropa, perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia, karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui inilah, hubungan antara Barat dan Timur terjalin. Di sisi lain, perang salib mempromosikan budaya, teknologi keuangan, pertahanan dan keamanan, khususnya melalui tarekat-tarekat ksatria, seperti Hospitallers dan Templar. Dalam hal kebudayaan, kehadiran Barat telah mempengaruhi ornamen-ornamen pembangunan masjid, seperti terjadi pada Masjid As-Nasr di Kairo. Bagi dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Dunia Islam mengalami berbagai macam krisis yang demikian parah, baik krisis keagamaan, politik kenegaraan, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Demikianlah perbandingan perang salib menurut Kristen dan Muslim. Semoga bermanfaat. Pace e bene.